Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel 902 Garage. Punya motor yang ngetop di zamannya, CBR 150 wheel up Thailand. Ini cukup apa ya, pada zamannya dia nih cukup lumayan rame lah gitu, karena salah satu motor yang harganya cukup mahal juga guys. Nah, dilemanya pada saat ini adalah ini motor kalau dijual kayaknya murah nih. Murah banget, pasaran itu kayaknya kisaran 10 lah, lebih atau kurangnya, kurang lebih lah di angka segitu 10 juta. Jadi mungkin ownernya nih, omnya kasih kepercayaan 902 Garage buat bikin cakep lagi, bikin mantep lagi, dan lebih modern. Walaupun secara mesin dan bodi masih original, tapi kita lihat ini. Nanti kaki-kakinya ini mau dibuat nggak ketinggalan lah sama motor-motor baru. Gue coba ambil dulu partnya dan apa aja biar kalian tahu. Oke, yuk. Ini dia guys, partnya full dari Honda juga, CBR 250RR. Dan satu hal yang menarik yang mau gue bahas di channel kali ini, di video kali ini, yaitu pemasangan monoshock yang originalnya si CBR 150 Thailand itu masih langsung di swing arm. Jadi dia masih nempel langsung di swing arm, bagian atas, bawah. Nah, nanti itu akan dibuat sistem rolling. Nah, ini rolling setnya. Jadi dari segi kenyamanan pasti akan berubah. Biasanya dia ambles banget, empuk banget. Nah, ini lebih stabil pasti nanti ketika dikendarain. Nah, ini proses perakitannya yang cukup sedikit rumit karena konstruksinya berubah total. Nanti pas proses kalian bisa lihat. Nah, ini gue mau bahas dulu satu persatu partnya. Yang pertama, ini upside down SOA CBR 250RR. Jadi full set nih. Upside downnya sudah segitiga atas bawah, as roda nanti, terus setang, kaliper pengereman juga ganti karena velg setnya juga pakai CBR 250RR. Otomatis pengeremannya biar nyaman dan presisi, nggak perlu custom bracket lagi. Ini yang cukup rekomend menurut 902 Garage, ganti. Dan gear set otomatis, terus tadi monoshock dan sistem rollingnya, swing arm setnya yang harus nanti kita kondisikan, disesuaikan, ubahan. Tidak ada part yang PNP. Nah, ini velg depannya kebetulan ada beberapa part yang baru. Ini piringannya baru, bannya juga baru. Ini velg belakang, set bannya pakai Pirelli Diablo Rosso Sport. Ukurannya ukuran original CBR 250RR 140/70, depannya 110/70. Jadi dari segi ukuran hanya naik satu step dari bawaannya CBR 150. Nah, ini warnanya juga kalau menurut gua cocok banget nih. Motornya RWB ya. Nah, ini yang akan dirakit ke motor ini. Sini sudah mulai masuk proses pembongkaran ya, kaki-kakinya yang original bongkar, dan ini komstir yang akan disesuaikan nanti untuk masuk ke rumahnya, karena komstir itu harus dibubut, ukurannya lebih kecil dari CBR 250RR. Kalian bisa lihat nih nanti perbandingannya nih, komstirnya jadi diganti juga sekalian. Bisa kalian lihat nih perbedaannya, panjang komstirnya juga beda. Yang 150 lebih pendek ya dari 250, dan komstirnya itu bisa pakai punyanya Mega Pro CBR 150 baru atau CB 150 itu sama, cuma beda panjang as komstirnya guys. Kalian bisa lihat ini CBR 250RR ini nanti akan dibubut mengikuti ukuran komstirnya yang 150.
Oke, sudah mulai dinaikin, askomsir sudah naik, upside down sudah naik, kaki-kaki yang bawah mah udah tinggal pasang guys, karena udah sepaket ya, enaknya gitu. Jadi yang bawah itu nggak ada penyesuaian lagi, as roda, bosing udah tinggal pasang. Nah nanti yang rumit di bagian ini belakang nih, ya. Kalian bisa lihat di bagian swing arm, monoshocknya itu langsung ya, nempel di swing arm tanpa ada proling di bawah. Nah, ini yang akan nanti jadi penyesuaian karena bikin dudukan proling, dan tabung radiator itu cadangan air radiatornya akan pindah nanti posisinya karena akan mentok di monoshock dan sistem prolingnya guys. Nanti kita akan ubah, entah pindah ke bagian mana nanti posisi tabung radiatornya ya. Nanti pasti kita kondisikan. Oke. Ini kita bongkar dulu semua nanti. Knalpot juga. Knalpot aslinya nih, tuh kan katalisnya besar, itu akan mentok di si proling. Nanti header juga pasti akan dikondisikan. Di bagian ini yang akan menjadi dudukan monoshock barunya, bagian atas itu nanti pipa itu, terus di bagian bawah tadi ya, bisa kalian lihat. Lagi mengkondisikan lebar pangkal swing armnya, jadi si rangka ini tetap utuh guys. Kita nggak otak-atik bagian rangka, jadi yang dipapas itu di bagian swing arm. Jadi kekuatan rangkanya tetap normal ya. Ini udah mulai kita setting di bagian proling, tuh dipapas di bagian bawah, rangka kanan kiri utuh delta boxnya, sama bikin dudukan di bagian atas buat monoshocknya. Sempit juga nih pangkal arm ini, kisaran 20 cm, 20 cm lah. Guys, karena si katalis dari knalpot CBR 150 CBU mentok di bagian proling, jadi karena ini juga nih udah kurang bagus, sudah nggak bagus, sekalian aja ganti headernya. Omnya mau tetap bertahan, nanti ini tinggal di finishing, dirapiin aja, di repaint ulang, leherannya pakai stainless, jadi klimis lagi nanti bawahnya. Tapi silencer tetap original, OM partnya tetap bertahan, karena nyari aman aja sih sebenarnya. Bentuknya juga silencernya ini nih bagus nih, silencer CBR 150 CBU ya, karena sudah ada cover ininya, nanti tinggal di repaint ulang aja. Sudah 80% lah proses, nanti dicobain di motor ini. Oke, kita lihat dudukan monoshocknya yang sudah dibuat di konstruksi yang baru. Kita pakai plat tebal 6 mm ya, lebih tebal biasanya dari yang original pabrikan di rangkanya yang cuma 3 mm. Jadi ini konstruksinya lebih kokoh, lebih kuat harusnya. Nah ini kita coba genjot dulu posisi monoshocknya. Dan buat teman-teman yang mau ganti monoshock lagi nanti berikutnya enak, bisa pakai monoshock tabung atau apa yang bisa adjustable ya. Posisi katalis yang sebelumnya ada tepat di proling. Nah ini sudah tanpa katalis, jadi tinggal dipasang aja nanti, mengkondisikan posisi yang sebelumnya. Alhamdulillah nih udah siap masuk tahap finishing. Rencananya velg nanti mau di repaint dan detail-detail sedikit lah dirapihin ya guys. Sini cobain dulu sebelum ke tahap finishing. Ya,
ini dia motornya. 150 atau 250 cc teman-teman. Benar, ini CBR 150 cc CBU. Jadi yang build up ya, yang Thailand sudah upgrade full kaki-kaki CBR 250 RR. Full ya, full itu shock depan sudah ganti, pelek depan set, pengereman, swing arm set, pelek set belakang, pengereman juga itu ganti. Dan yang menariknya di sini yang mau gue bahas adalah sistem monoshocknya. Jadi monoshocknya sudah ganti Prolink guys. Gue akan lihat full dari dekat ini, di zoom di bagian monoshocknya. Nah, jadi di sini banyak penyesuaian di bagian belakang itu karena sebelumnya ada tabung air radiator di bawah dan dipindah posisinya, terus bikin dudukan di atas mountingnya. Ini ketebalan platnya 6 mm, lebih tebal dari dudukan shock original CBR 150 atau 250 yang biasanya pakai 3 mm. Kita pakai 6 mm karena memang konstruksinya butuh yang cukup tebal dan kuat juga. Ini di bagian atas dan ini di bagian bawah. Nah, ini bagian bawah yang ini nih, dudukannya kanan kiri buat Prolink. Terus kalau untuk pelek, set, dan upside down swing arm itu mungkin kalian teman-teman yang sudah biasa nonton YouTube channel 902 Garage sudah terbiasa lah gitu, karena memang swing arm setnya sudah include pengereman, pelek set, dan tapi di sini sama seperti di CB150 sebelumnya gue pakein gear tipe 428 karena knob gearnya itu bisa pakai punyanya K45R CB150X. PNP hanya dudukannya saja, kita tinggal setting bossing bagian dalam karena ukuran as roda beda gitu guys. Nah, ini pelek belakang original pakai ban Pirelli Diablo Rosso Sport ukuran 140. Jadi ukuran bannya ini persis sama dengan CBR 250 RR 110, depannya belakangnya 140/70 gitu. Yang depan 110/70 sama tipenya Pirelli Diablo Rosso Sport. Nah, ini empat fullnya bisa kalian lihat. Dan satu lagi yang perlu dibahas, di bagian katalis knalpotnya sudah hilang karena mempertahankan silencer original, jadi suaranya tetap adem guys, nggak berisik knalpot racing. Dan bentuknya juga cakep ya, knalpotnya yang originalnya cocok lah gitu dengan swing arm sisi kanan yang sudah melengkung mirip banana, jadi proporsionalnya dapat. Kalau menurut gue ini kayak motor nggak dimodif emang ya, karena memang pakai part originalan semua ya. Nah, terus di bagian kokpit, ini segitiga setnya sudah juga pakai CBR 250 RR, tapi di bagian stang nggak bisa underyaw karena ini kalau yang CBU itu dashboardnya terlalu tinggi, jadi bisa mentok nih di bagian bawah. Rata-rata CBR 250 Thailand, 150 Thailand kalau pakai upside down ini belum bisa under yoke, di tetap di atas. Tapi kalau bicara kenyamanan udah pasti nyaman guys. Karena posisinya juga nggak nunduk banget. Nah, ini tampilannya. Di 902 Garage kalau mengerjakan project seperti ini, rata-rata gue ngerjainnya fokus ya. Jadi nggak banyak pekerjaan lain yang menunda satu project ini. Jadi kalau teman-teman mau masuk project di 902 Garage, itu pasti dipegang langsung dan fokus di satu motor, 1-2 motor lah maksimal gitu. Nah, bicara budget. Untuk budget dengan spek seperti ini di 902 Garage, buat teman-teman yang belum tahu, dengan project seperti ini bisa menghabiskan biaya 25 juta. Jadi total kaki-kaki, prosesnya, spakbor depan sudah include, pengereman depan, belakang sudah include, stang, dan biasanya sudah teman-teman sudah bisa bebas pilih repaint pelek dengan sesuai konsepnya ya. Jadi ini sudah di repaint spakbor dan peleknya ya, tapi bukan repaint body ya. Terus swing arm set, pengereman set, pelek set belakang, gear set juga sudah dapat,
Jadi udah tinggal ngegas aja. Nah, ini buat teman-teman yang mau tahu posisi tabung radiatornya sekarang sudah pindah di sini. Kayak CBR 250RR yang ada di dalam fairing ya. Jadi sudah bukan di kolong karena mentok di swing arm dan sistem monosoknya, rollingnya. Nah, ini di samping fairing. Ini habis tes jalan tadi, beda lokasi, ini udah sampai bengkel lagi. Jadi buat teman-teman yang mau dengar suara knalpotnya nih, masih standaran. Cuma bedanya nggak ada katalis aja. Jadi katalisnya udah dicopot, silinsernya masih standar. Dan tadi lupa gue bahas juga, jadi di bagian sensor speed ini masih terpasang ya. Jadi kabel sensor speed gearbox yang dipelek, peleknya dibubut, dan ini juga tetap normal. Jadi speedometer itu kecepatannya kalau dipakai jalan masih normal guys. Oke ya, udah jelas semua buat teman-teman yang mau modif CBR 150 CBU nya. Ini motor yang cukup bagus pada masanya, dan sampai saat ini menurut gue juga ini masih bagus untuk dipakai karena mesinnya kualitas ekspor. Kemarin juga waktu masang kaliper master remnya itu dengan kondisi sudah hampir 10 tahun, tapi gue nggak tahu deh, mungkin udah diganti atau belum, tapi ini masih bagus banget gitu, kualitasnya masih padat. Jadi buat teman-teman bisa dikondisikan nanti spek modifnya untuk masuk di 902 Garage ya. Terima kasih untuk support channel YouTube 902 Garage. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman yang mau modif CBR 150 CBU. Sampai jumpa di video selanjutnya.